Ketua MPR, Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Mulyono alias Jokowi adalah manusia toksik, manusia beracun. Mbak Amin sehat, Sakit jiwa. Menerima merasa hari yang laporkan. Lah sekiranya ki ora enek, terane yo ora enek. Tak kerahne gengku. Wah. Geng gemoy se-Indonesia amputan profesor gue lah. Masyarakat ya semakin nipu dia. Mungkin ini salah satu orang yang terkena walatnya Gus Dur ini. Jadi Nang Leong klang hap Chang ơi, Mang ơi, Pang ơi, lak. Tolong aja media, orang-orang gila seperti Tifa Roy, Egy Sujana, Fadila. Itu orang gila semuanya itu. Ada ngarang-ngarang orang halu. Kenapa diberi panggung? Judulnya saja Rakyat Bersuara. Yang kalian tampilkan orang gila bersuara. orang-orang ini dulu ini termasuk orang-orang hebat, kawan. Nah, kalau kita perhatikan dulu ya, orang-orang ini yang sekarang ini menjadi kelompok sakit hati ini termasuk orang-orang hebat. Ada yang mantan MPR, ada yang ahli tata negara. Kebanyakan dari mereka adalah titelnya adalah profesor. Tetapi entah kenapa ketika seorang yang dengan deretan titel yang seabrek titel itu ya, pendidikan yang sampai SSSS sekian, bahkan mempunyai gelar profesor, itu bisa mempunyai pemikiran bodoh ya. Ya, kata-katanya sangat rendahan dan melebihi orang yang sangat bodoh sekalipun. Bahkan orang yang tidak punya pendidikan pun masih lebih terhormat dari apa yang mereka katakan, apa yang mereka bicara. Ya, kita lihat ini ya. Ketua MPR, Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini ke 52 kalinya saya bicara. Mulyono alias Jokowi adalah manusia toksik, manusia beracun yang bisanya atau racunnya telah meracuni sebagian anak bangsa lewat sandiwara politiknya yang penuh dengan kebohongan, kejelasan, tipu-tipu tanpa henti. Jadi isi pikiran Gibran yang jorok dan isi hatinya yang dipenuhi dengan evil, satanic, and dajjali elements. Mbak Amin sehat, sakit jiwa. berarti harus diperiksa dulu dong. Diperiksa kesehatan jiwanya. Ada gak nih dokter yang mengusulkan Mbak untuk meriksa kejiwaan? Anda? Ada. Siapa itu dokternya? Siapa? Dokter Tifa. Dokter Tifa. Terus apa kata dokter Tifa? Sesuai usulan dokter Tifa, harus segera diperiksa kesehatan jiwanya. Oh iya. Berarti Mbak harus diperiksa dulu dong kejiwaannya. Insya Allah. Ya udah, semoga berjalan lancar ya Mbak, periksa kejiwaannya. Ya. Oke. Nah, sekarang saya mau nanya nih sama Mbak. Apa? Atas dasar demokrasi seperti yang Mbak dengung-dengungkan itu, kita berandai-andai nih, jika seandainya ada sekelompok orang yang ingin mengadili Mbak atas dasar ujaran kebencian yang selama ini Mbak lakukan terhadap sesama warga negara, itu kira-kira bisa nggak? Tidak bisa diadili. Loh, kok nggak bisa? Dasarnya apa? Karena apa? Karena wong edan. Oh, karena wong edan.
Emang kalau wong edan nggak bisa diadili ya Mbah? Wong edan tidak bisa diadili. Ya udah Mbah, periksa dulu kesehatan kejiwaannya ya. Insya Allah. Menerima sumbangan. Astagfirullahaladzim, nasib gelandangan politik. Ini piye? Ngeluh. Jadi kalau kita nggak suka sama Joko Pret, kemudian penggantinya pun juga kita anggap. Janjane iki hukum menghina orang ini enek apa ora to ning Indonesia? Enek Mbak, enek. Jokowi menghina Gibran, menghina Prabowo, ngono ki hukume ki enek apa ora? Enek. Gese ki enek tenan apa ora hukume ngono lho. Ada, ya teman harus yang merasa harus yang laporkan. Ngono lho, Lah sekirane ki ora enek, terane yo ora enek. Tak kerahne gengku. Wah. Geng gemoy se-Indonesia ampun tanpa kasur kuwi lho. Plek kuwi lho. Bleki ngono. Ini ya, ras terkuat di bumi ya. Imponen aku tenan, imponen ke. Ya, wes apa sing siap wis komen ora? Sing siap gemblek iki mau iki, Ayo lagu nih Mas Yun. Kan. Selule. Tak tunduk, tambung maneh, tak berani pulang. Pulang lagi. Asolole. Pedot. Kata benda. Aduh. Ini kan semestinya semakin sepuh ya, semakin tua itu semakin dihormati ya, semakin keramat itu ya. Ini untuk Pak Amin ini kok semakin masyarakat ya semakin dibully ya. Mungkin ini salah satu orang yang terkena walatnya Gus Dur ini. Jadi gelandangan politik. Astagfirullahaladzim. Kehabisan ide. Tong lang loi. Nangis. Nang. Tap quay. Thế là nào pula la khắp. Đi. Cho ya ma la pula khắp. Nang. Leong klang khắp. Chàng ơi, mang ơi, pang ơi. Lak. Aksi nenek. Ada Amin Rais diperhatikan presiden. Siapa di antara kita yang pernah menggibahi Pak Jokowi, hafizahullah? Ayo, siapa yang sudah gibahin beliau? Beliau muslim loh. Ada salah nggak sama kita? Kita tahu aibnya. Kita tahu cuman kisah-kisah yang dari media sosial yang semuanya kadzab. Kita gibahin habis-habisan, kita lucuti. Padahal dia adalah sebagai seorang presiden waliul amr yang sah. Berapa kali kita gibahin? Gibahnya sama-sama pengajian lagi. Maka cukup kita berdoa mana yang terbaik untuk negeri kita yang kita cintai ini, dan mana yang terbaik buat agama kita, semoga Allah pilihkan. Bahkan Amin Rais, Bapak reformasi, ya, yang dulu kita gadang-gadang untuk jadi presiden, tapi akhirnya dia tidak memilih jadi presiden, karena ternyata presiden itu rendah di saat itu, kedudukannya lebih tinggi MPR yang bisa memecat presiden. Akhirnya Amin Rais memilih menjadi ketua MPR. Dan sekarang jadi apa Amin Rais? Harusnya bisa menjadi cahaya yang terang buat kita yang muda-muda, dengan ilmu dia itu, menjadi lampu yang padam, bukan menerangkan malah memadamkan, membuat kita kegelapan. Tapi lucunya dia ikut-ikutan teriak Indonesia gelap, Indonesia gelap. Justru mereka ini yang membuat Indonesia menjadi gelap. Karena ilmu yang harusnya menjadi cahaya buat Indonesia tidak diberikan untuk hal-hal positif, tapi dipadamkan ilmu kalian itu.
menyesatkan informasi-informasi yang keluar dari mulut kalian. Semuanya menyesatkan. Tifa dengan ijazah S1, S2 dari UGM tidak bisa memberikan ilmunya buat bangsa ini, buat rakyat, buat yang muda-muda, tapi justru memprovokasi. Ini contohnya. Nah, mencari semua ini adalah sebuah konspirasi yang membuat UGM itu menjadi korban. UGM itu menjadi korban. Jadi sekarang kita coba selamatkan sama-sama. Menurut saya juga Bapak Ibu, menurut saya teman-temannya, saya juga bilang teman-temannya Pak Jokowi ya, Bapak dan Ibu yang alumni Fakultas Kedokteran 1980 itu nggak usah juga jadi tameng. Karena nggak perlu juga, nggak penting juga gitu loh, memperlihatkan ijazah, memperlihatkan foto-foto kami lagi di gunung dan segala macam. Menurut saya ini sudah diidentifikasi loh, itu bohong loh, gitu kan? Ya, anak-anak bohong loh ya. Ini Pak Jokowi, biarkan juga itu menyelesaikan persoalannya sendiri. Oke, nggak usah ikut-ikut. Menurut saya bebas diam saja. Nggak usah bikin statement apapun yang malah nanti jadi blunder. Pak Eka Niki, teman-teman alumni UGM juga biarkan saja. Beliau kan sudah diangkat sama kita semua jadi presiden, sudah menikmati kekayaan dan kemasyhuran luar biasa, sudah cukup. Dia berusaha memprovokasi UGM supaya tidak mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Sok dia ngancam-ngancam UGM. Nggak usahlah UGM mengatakan ijazah Pak Jokowi asli. Kita kan sudah memberikan jabatan yang tinggi kepada Jokowi. Sampai presiden loh, sudah cukup itu jabatan presiden. Kita kan sudah memberikan jabatan presiden. Tifa, yang memberikan jabatan presiden bukan kamu. Kok ngaku-ngaku? Kamu milih Pak Jokowi aja? Enggak. Ngaku-ngaku kamu. Oh, kalau dulu kamu pilih Pak Jokowi mungkin ya periode pertama ya, karena kamu memang menggilai Anies kan, Anies Baswedan. Ketika Anies dipecat, terus kamu tiba-tiba benci sama Pak Jokowi kan? Terus kamu gabung deh sama FPI, HTI. Tuh kamu siapanya Anies sih? Sampai segitunya. Kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan jadi, betul, akan menjadi sekjen PBB, dapat Nobel Perdamaian. Anies dipecat dari kabinet, kamu ikut-ikut benci Pak Jokowi. Kamu tersakiti. Kamu apanya Anies, Tifa? Terus sekarang gimana kamu ini? Setelah polisi bilang ijazah Pak Jokowi asli. Mau ngadu kemana? Ke Perserikatan Bangsa-Bangsa? Atau ke Komnas Satwa Liar? Atau kemana nih? Ke Komnas orang-orang sakit jiwa? Pak Anies dipecat dari menteri, kamu langsung berjuang untuk Pak Anies. Sampai halu begitu. Pak Anies tidak butuh jabatan di Indonesia. Pak Anies dibutuhkan oleh negara. Perang dunia ketiga itu Pak Anies dibutuhkan dunia internasional. Kamu pikir Anies Baswedan itu Imam Mahdi? Ngawur kamu ini. Saya kasih tahu ya. Jangan lagi kamu membacot di media sosial soal ijazah ini. Karena sudah terbukti kamu bohong. Terbukti kamu merekayasa kegaduhan ini bersama teman-teman kamu itu. Sudah stop. Nanti kami akan minta polisi untuk mengkerangkeng kamu. Sekalian menjahit mulut kamu itu. Supaya gak bacot yang bohong-bohong lagi. Kami sudah muak dengar kebohongan-kebohongan kamu itu. Udah enek. Orang-orang di luar sana banyak yang percaya dengan omongan kamu itu. Sok-sok dokter. Padahal dokter. Ketika dipanggil oleh Abraham Samad, Dokter Tifa, bangga. Wah, dokter nih gue. Ditulis D besar R kecil, bangga. Protes dong, Pak Abraham. Saya mau klarifikasi, saya bukan dokter, saya dokter. Gitu dong. Sama seperti Anies Baswedan tidak pernah klarifikasi bahwa dia bukan Imam Mahdi. Sakit jiwa ini, orang gila seperti tapi dipamerkan di ruang-ruang publik. Dan media masa memberikan kalian panggung. Itu orang gila semuanya itu. Memamerkan kegilaan kalian itu. Ngarang-ngarang orang halu. Orang sakit jiwa diundang di ILC, di Judulnya saja rakyat bersuara. Ini untuk media-media juga bersuara. Tolong media-media. Orang-orang gila seperti Tifa, Roy, Egy Sujana, Fadila. Itu orang gila semuanya itu. Ada-ada. Ngarang-ngarang orang halu. Kenapa diberi panggung? Judulnya saja rakyat bersuara. Yang kalian tampilkan orang gila bersuara. Karena kami miris melihat bangsa ini diobrak-abrik setiap hari oleh orang-orang model Tifa, Roy Suryo, Egy Sujana, orang FPI, HTI. Bahkan kalian beri panggung
pengacara tidak sopan itu, siapa itu yang tompelan itu. Kalian berikan panggung dia mencak-mencak.